Amin. Jadi dari judulnya kita melihat ada sungai, mata air, dan sumber air di negeri yang baik itu. Nah, pagi ini kita fokus ke sumber air. Sumber air. Allah adalah sumber. Namun pagi hari ini yang saya ingin kita semua rasakan ya secara lebih kuat, yaitu tentang kata jahat ini. Ya, umat Allah jahat terhadap Allah. Kenapa kok bisa menggunakan kata jahat gitu? Jadi firman Allah ini menggunakan kata jahat terhadap tindakan umatnya yang meninggalkan Allah. Nah, istilah meninggalkan Allah di sini ya umum sekali ya. Bisa diartikan dengan banyak hal. Ya, orang berbuat jahat meninggalkan Allah. Orang disibukkan dengan pekerjaannya, ya meninggalkan Allah. Agama-agama lain juga sering menggunakan istilah ini, meninggalkan Allah. Tetapi yang harus kita sadari di sini adalah meninggalkan di sini itu meninggalkan sumber air. Nah, itu. Tidak ada yang lebih jahat dari ini. Orang-orang jahat itu justru Allah datangi. Ya. Orang-orang tersesat Allah datangi untuk dibawa ke sumber air ini. Jadi kejahatan ini kita harus sadari, ini bukan kejahatan-kejahatan jenis lain. Ini tuh kejahatan umat Allah. Ini bukan kejahatan orang-orang pada umumnya. Ini kejahatan umat Allah. Kalau orang-orang jahat yang tidak mengenal Allah, itu mereka tidak terlalu jahat sebetulnya di mata Allah. Karena mereka memang belum menemukan sumber air. Itulah sebabnya Tuhan datang menyelamatkan orang-orang jahat berdosa dibawa ke sumber air. Nah, kejahatan yang kita sedang bicarakan di FKKP ini adalah kejahatan orang-orang yang sudah dibawa ke sumber air, sudah menikmati air itu. Siapa mereka? Mereka itu adalah kita. Jadi ini sedang membicarakan kejahatan kita, umat Allah, khususnya saya persempit lagi, yaitu kita yang berada di pemulihan Tuhan. Lebih khusus lagi,
Ya, dari semua saudara-saudari yang tinggal di gereja lokal, ya khususnya saudara-saudari yang sudah melihat ekonomi Allah, ya, mengerti perkara hayat. Ya, kita inilah yang sangat beresiko melakukan kejahatan yang sedang dibicarakan di FKKP hari ini. Ya, jadi meninggalkan sumber air. Nah, sumber air di sini, ya, kata sumber di sini menurut Mazmur 36 ayat 9, air di sini itu adalah hayat Allah. Ya. Air di sini adalah makanan dan minuman. Roti hayat, air hayat. Ya. Jadi kalau disimpulkan secara ringkas, saudara-saudari, kejahatan umat Allah yang sedang kita bicarakan di sini adalah meninggalkan roti hayat dan air hayat. Tidak lagi memakannya, tidak lagi meminumnya, melainkan mencari makanan lain, minuman lain. Dan sebetulnya di mata Allah hanya ada dua. Kalau bukan makan dari pohon hayat, pasti makan dari pohon pengetahuan yang jahat itu. Jadi meninggalkan Allah sebagai sumber air di sini artinya adalah kita yang sudah menikmati Kristus, mengerti bahwa Kristus itu makanan, minuman, bahkan kita sudah melihat dan mengerti apakah ekonomi Allah itu. Banyak orang-orang Kristen selalu bertanya, apa sih ekonomi Allah? Karena ekonomi Allah itu memang sesuatu yang tersembunyi di kekristenan. Tetapi kita sudah mengerti. Kita tahu apa maknanya ekonomi Allah. Hasrat hati Allah, kedambaan Allah. Yaitu kita menyesap Dia, makan Dia, minum Dia. Dengan satu sasaran yang besar, yaitu gereja terbangun. Nah, kita yang sudah mengerti semua perkara ini, perkara hayat, perkara ekonomi Allah, perkara makan Kristus, minum Kristus, perkara gereja. Kemudian ya kita dipalingkan dan tidak lagi makan dan minum Kristus. Tidak lagi berlatih setiap hari menikmati Kristus. Itulah yang dimaksud jahat, saudara-saudari. Kalau orang-orang Kristen yang di luar gereja-gereja lokal, ya mana mengerti mereka mengenai makan Kristus, minum Kristus.
ekonomi Allah, apa itu hayat. Jadi mereka itu baru mengalami sumber air secara sedikit ya. Walaupun memang Yeremia 2 ayat 13 ini bisa juga diterapkan kepada orang-orang Kristen pada umumnya bisa. Tetapi pagi ini saya mendapatkan kesan yang kuat bahwa ya, peringatan tentang perbuatan jahat umat Allah ini ya, itu lebih pas gitu kalau kita terapkan kepada kita yang sudah berada dalam pemulihan Tuhan, mengerti ekonomi Allah, mengerti air hayat, makanan hayat, makan Kristus, minum Kristus, melatih roh. Kita semua sudah mengalaminya. Ingat bahwa kejahatan ini itu adalah apa? Meninggalkan Allah. Artinya tadinya sudah ada di sana, tetapi kemudian meninggalkan gitu. Jadi sudah masuk, sudah menikmati air itu, tetapi meninggalkan gitu. Ya kalau di kekristenan kan kita tahu bahwa memang orang-orang disediakan kolam-kolam yang digali oleh usaha sendiri. Jadi sebetulnya ya dalam perasaan saya, opini saya gitu, orang-orang Kristen yang memang sejak awal sudah diajak ke kolam-kolam buatan manusia itu ya belum masuk gitu. Tetapi kita sudah masuk, kita sudah ada di pemulihan Tuhan, kita sudah menikmati air hidup itu. Lalu kejahatan umat Allah ini adalah meninggalkan. Itu perasaan saya pagi hari ini, saudara-saudari, membaca peringatan ini. Ya, satu kata yang sangat serius, yaitu jahat di mata Allah. Ya, saya merasakan ini adalah peringatan yang lebih besar, itu diperuntukkan untuk kita, saudara-saudari. Kemudian kata jahat di sini digunakan ya, begitu keras kata ini, jahat, karena ya ini berkaitan dengan rencana Allah, kedambaan Allah, maksud hati Allah, kecintaan Allah. Saudara-saudari, ya, tidak ada rasa sakit yang lebih sakit gitu dibanding dengan dikhianati oleh orang yang dicintai gitu. Kalau udah ketemu dengan orang yang dicintai itu, harta itu udah gak ada nilainya. Kemudian dikhianati, ditinggalkan, sakit sekali. Inilah kenapa digunakan kata jahat di Yeremia 2 ayat 13. Dan kalau saudara-saudari baca ayat 2 ya, di pasal Yeremia pasal 2 ini, saudara-saudari baca ayat 2, baca catatan kakinya.
Maka ini dikatakan di sana bahwa Allah itu sedang berbicara dengan calon istrinya. Bahkan ya di ayat 3 di catatan kakinya juga baca ya, umatnya yang adalah calon istrinya itu buah sulung gitu, disebut buah sulung, buah bungar gitu. Nah, kalau kita pandang seluruh orang Kristen di bumi hari ini, siapa yang menjadi buah sulung selain kita yang ada di pemulihan Tuhan? Yang lainnya itu masih sangat mentah. Ya, sangat mentah di sini maksudnya ekonomi Allah juga nggak mengerti. Ya, orang-orang Kristen di kekristenan. Kata hayat pun juga nggak paham apa itu hayat. Makan Kristus pun nggak ngerti, aneh bagi mereka istilah ini. Jadi buah sulung di sini yang dikatakan di ayat 3 Yeremia pasal 2 itu ya siapa lagi kalau bukan umat Allah yang sudah melihat ekonomi Allah, mencicipi Allah sebagai makanan, minuman. Siapa lagi? Ya, jadi kata jahat di dalam ayat ini Yeremia 2 ayat 13. Pagi ini saya rasakan secara kuat ini sungguh-sungguh satu peringatan untuk kita ya. Lebih besar untuk kita lah. Saudara-saudari, apalagi saudara-saudari di sini rela bangun pagi, ya, menikmati Tuhan. Pasti ini sudah masuk kategori buah-buah sulung ini, minimal sedang menuju ke sana. Jadi peringatan ini, saudara-saudari, janganlah kita terpalingkan kepada perkara-perkara yang membuat kita tidak lagi makan Kristus, tidak lagi minum Kristus, tidak lagi melatih roh, tidak lagi menyeru nama Tuhan. Perkara-perkara ini adalah perkara-perkara menikmati sumber air. Jikalau gara-gara perkara-perkara lain, hal-hal lain, atau juga mungkin seseorang yang kita sangat hargai, gara-gara perkara-perkara ini kita meninggalkan makan Kristus, tidak lagi melatih roh, tidak lagi melatih menyeru nama Tuhan, tidak lagi bangun pagi-pagi menikmati Tuhan. Itu satu perkara yang serius, saudara-saudari. Ya. Karena ini berkaitan dengan rencana besar Allah. Allah ingin membangun gereja. Dan cara membangun gereja sebetulnya itu makan Kristus. Ya, bahkan sebelum Anda dan saya mengunjungi orang lain, merawat orang lain, ya, bahkan mungkin kita tidak ikut dalam pelayanan-pelayanan gereja sekalipun, asal Anda dan saya makan Kristus, minum Kristus, itu sudah membangun gereja. Karena membangun gereja itu bahannya adalah Kristus. Kristus yang disalurkan ke dalam manusia.
Manusia-manusia ini penuh Kristus dan menjadi gereja. Jadi makan Kristus, minum Kristus, itulah membangun gereja. Ya tentunya pastilah itu akan menghasilkan pertumbuhan yang akan membuat kita berfungsi menyalurkan Kristus kepada orang lain. Jadi sekali lagi, kalau orang-orang di luar pemulihan Tuhan mendengar berita pagi ini, ya pasti mereka mengatakan itu ya terlalu berlebihan gitu. Apa yang kita dengar melalui FKKP ini terlalu berlebihan, kok dibesar-besarkan sehingga akhirnya ada ketakutan untuk menjadi orang jahat di mata Allah. Itu terlalu menakut-nakuti, itu terlalu berlebihan. Mungkin seperti itu. Itulah lembah ya. Paulus pun diumpat, dianggap penipu, dihina, diremehkan. Tetapi semoga saudara-saudari yang ikut penyegaran pagi hari ini bisa melihat keseriusan dari perkara ini. Sungguh kita harus berdoa, Tuhan Yesus selamatkan saya dari meninggalkan sumber air hidup. Tambahkan kesadaran di dalam hati saya, pikiran saya tentang kejahatan ini. Oh Tuhan Yesus, buatlah saya tidak memustikakan perkara-perkara lain. Buatlah saya, Tuhan, hanya memustikakan Kristus. Perkara-perkara lain, tolong Tuhan, buatlah itu semua menjadi hambar bagi kami, Tuhan. Karena bangsa Israel ini meninggalkan Allah sebagai air hidup, itu dipalingkan kepada berhala-berhala. Oh, begitu banyak berhala yang masih kita pertahankan. Tuhan Yesus, kalaupun saya tidak menyerahkan berhala-berhala saya dengan sukarela, Tuhan jangan tunggu, rebut saja Tuhan. Jangan tunggu saya menyerahkan berhala-berhala saya dengan sukarela. Jangan, takut terlambat Tuhan. Lebih baik Engkau rebut saja berhala-berhalaku Tuhan, daripada aku gagal di zaman ini. Saudara-saudari yang mau berdoa seperti ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Walaupun ketika Tuhan menjawab doa-doa ini kita akan menangis kesakitan, ya gak apa-apa, itulah lembah. Ada lembah pasti ada gunung. Oh Tuhan Yesus, semoga Tuhan menyelamatkan kita dari kejahatan yang kita bicarakan pagi hari ini, saudara-saudari. Amin. Nah sekarang silahkan, mari berbagi nikmat. Haleluya. Amin. Mari jadilah yang pertama dan yang kedua
nanti yang terakhir kehabisan waktu. Amin. Tuhan Yesus. Silahkan saudara-saudari, open mic. Amen. Amin. Saudari silahkan. Puji Tuhan Saudari Marlin. Amin. Amin. Puji Tuhan ya saudara-saudari atas kebenaran pagi ini ya. Benar bahwa perkara menggali kolam yang bocor ini suatu peringatan yang besar bagi kita. Saya mengingat dulu waktu pertama menempuh jalan hayat, nampak ekonomi, nampak wahyu Tuhan, batin saya kata bahwa tidak akan kemana-mana lagi, mau kemana lagi gitu ya. Tapi seiring berjalan dengan waktu, melalui bertumbuh dalam hayat, terus melihat ada seorang saudara tua gitu ya, bahkan pernah diperlengkapi dan secara kebenaran dia sangat nampak gitu ya, terus dipertemukan, tapi dia tidak menempuh jalan hayat ini, bahkan keluar dari jalan hayat ini. Di situ saya batin bertanya, Tuhan, kebenaran yang dinampak, wahyu yang dinampak itu kemana gitu ya. Oh Tuhan Yesus, tapi waktu itu batin saya juga berkata itu suatu peringatan yang besar di atas diri kita bahwa kita menempuh jalan hayat ini benar-benar karena belas kasihan Tuhan gitu ya. Jadi saya menengadah di hadapan Tuhan, Tuhan belas kasihani setiap saat, setiap waktu di dalam nampak jalan hayat ini, sungguh-sungguh sampai Tuhan datang ya saudara-saudari, karena oh Tuhan, saya melihat perkara ini suatu peringatan besar ya saudara-saudari. Jadi jangan sampai saya sudah nampak, saya sudah melihat terang ini, tapi berjalan dengan waktu kita tidak tahu bagaimana situasi, keadaan. Oh Tuhan Yesus, semoga Tuhan terus membelas kasihani kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Silakan saudari Susi. Amin. Ya, puji Tuhan ya, saudara-saudari. Pagi ini suatu teguran dan peringatan bagi kita semua ya, yang ada di dalam pemulihan Tuhan, yang nampak jalan ekonomi awal, yang tidak berbagian dalam ekonomi awal, yang sudah melalui jalan hayat ini ya. Kita sangat mungkin ya dipalingkan dari hal-hal meninggalkan Allah ya, dengan berbuat jahat, menggali kolam yang bocor yang lain. Ini suatu peringatan yang serius bagi kita semua ya. Kemungkinan besar kita mudah dipalingkan ya, karena perkara-perkara yang di luar ya, benda-benda dan manusia yang di luar ya, kesibukan dunia ini ya mudah ya memalingkan kita daripada Tuhan itu sendiri. Namun ya pagi ini diingatkan kembali kepada kita bahwasanya Allah sangat terbeban bagi umatnya ya, supaya umatnya mengambil dia ya sebagai sumber air yang hidup ya, yang senantiasa memenuhi ya batin kita ya, sebagai kepenuhan kita ya, kepenuhannya di dalam kita, pertambahannya di dalam kita, sehingga kita umatnya bisa mengekspresikan dia ya. Pagi ini sungguh suatu teguran bagi saya ya, yang mengingatkan saya ya, kita perlu berdoa. Tadi saudara katakan kita perlu Tuhan menyadarkan kita ya, melalui intuisi di dalam batin kita yang senantiasa mengingatkan kita ya, untuk berpaling kepada Dia, sehingga tidak mengali yang kolam yang bocor, hanya mengambil Dia sebagai sumber air hidup kita, sehingga kita bisa ya menikmati ya Dia sebagai aliran-aliran air hidup yang di dalam kita ya, sehingga kita bisa menikmati Dia ya, hidup di zaman ini ya, penuh dengan ketenangan dan damai sejahtera ya, juga tanpa ada kekhawatiran ya, kepanikan ya. Sungguh dalam hal-hal ini juga menjadi peringatan bagi saya untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan ya, menyeru nama Tuhan, berkontak dengan Tuhan ya, sehingga
Tuhan senantiasa memenuhi batin saya, yang menanggulangi setiap hayat jiwa saya, setiap hayat alamnya saya, sehingga Kristus yang terpenuh ya di dalam batin saya dan terekspresi dalam kehidupan saya. Ya, semua ini bukan untuk individu saya, tapi semua adalah bagi tubuhnya yang korporat. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Silahkan saudara-saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus. Amin. Silahkan saudari Nora. Amin. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita mendengar jelas mengenai sumber air, yaitu Allah adalah sumber kita. Tapi tadi dikatakan umat Allah jahat terhadap Allah. Kenapa jahat terhadap Allah? Karena meninggalkan Allah. Meninggalkan di sini adalah meninggalkan sumber air. Dan dikatakan tidak ada yang lebih jahat selain meninggalkan sumber air ini. Jadi ini bukan, tadi dikatakan bukan kejahatan secara umum, tapi ini adalah kejahatan khusus bagi umat Allah. Karena umat Allah sudah dibawa dan menikmati sumber air. Dan secara khusus peringatan bagi kita yang sudah ada di pemulihan Tuhan. Karena sehari-hari kita sudah melihat ekonomi Allah, kita sudah mengerti perkara hayat. Dikatakan tadi kejahatan umat Allah adalah meninggalkan roti hayat dan air hayat. Karena ada dua jenis makanan tadi ya, bahwa ada makan pohon hayat dan makan pohon pengetahuan. Dan kita tidak lagi memakan atau meminum, tapi kita mencari makanan lain. Peringatan juga bagi kita sudah mengerti ekonomi Allah. Dan tadi dikatakan ekonomi Allah ini tersembunyi di kekristenan, sedangkan kita begitu terbuka dengan ekonomi Allah. Kita sudah menyesap, tadi dikatakan kita sudah makan, kita sudah minum Dia, karena Tuhan ingin kita terbangun. Nah, kita diingatkan jangan kita meninggalkan kenikmatan ini. Jangan kita tidak berlatih setiap hari menikmati Kristus. Karena ini adalah kejahatan yang luar biasa, yang bukan umum. Kita yang sudah ada, sudah masuk, sudah menikmati air itu, tapi kemudian kita meninggalkan. Satu peringatan bagi kita, ini adalah jahat di mata Allah. Kemudian tadi dikatakan peringatan yang keras ini karena berkaitan dengan kedambaan Allah. Karena Allah ingin kita terbangun. Makanya yang tadi diingatkan, kita jangan terpalingkan dengan tidak lagi melatih roh, tidak lagi menyeru nama Tuhan, tidak lagi makan Kristus. Karena tadi dikatakan ini adalah perkara yang serius. Karena Tuhan mau Dia membangun gereja melalui kita makan Kristus. Asal kita makan Kristus atau minum Kristus, berarti kita sudah membangun gereja. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya, silahkan tadi saudari siapa yang udah open mic. Amin. Saudari Lani, silahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Puji.
pagi ini saya juga menikmati ya, ya betul, ada peringatan, ada teguran ya, dan juga dorongan ya. Dikatakan bahwa kejahatan ini bukan yang di luar Tuhan ya. Tadi dikatakan dipersempit lagi, yaitu umat Allah, yaitu kita hari ini. Oh Tuhan Yesus ya, inilah yang menjadi peringatan kita hari ini, yaitu janganlah meninggalkan Tuhan ya, meninggalkan Dia sebagai sumber mata air ya, perlu datang kepadanya ya, perlu datang berpaling kepadanya. Nah yang saya nikmati tadi lebih sempit lagi ya, kita perlu terus melatih roh kita ya. Kita yang ada di sini perlu menikmati Dia sebagai sumber, karena kalau kita tidak melatih roh, tidak menikmati Dia, dikatakan tadi ini semua adalah bagi pertumbuhan ya, bagi pertumbuhannya. Nah kalau kita nggak datang kepadanya ya, bagaimana mungkin kita bisa bertambah, bertumbuh di dalamnya ya. Menggali kolam yang lain, tadi juga disinggung berhala dan juga doanya ya, Tuhan ambillah berhala ini bukan dengan sukarela tetapi dengan paksa. Nah sungguh hari ini kalau bicara mengenai berhala, banyak ya yang menjadi berhala kita, karena berhala adalah sesuatu hal yang menggantikan kedudukan Allah di dalam kita. Nah apa yang menjadi berhala bagi kita? Nah itulah, kalau kita nggak berpaling secepatnya kepada Allah, hal apapun ya, sesuatu barang atau apapun itu bisa menggantikan, menjadikan berhala ya. Karena itu hari ini juga menjadi peringatan, juga menjadi dorongan kita ya, termasuk saya hari ini, untuk terus datang kepadanya, sang sumber itu ya, melatih roh, menyeru namanya. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Masih ada waktu, silahkan saudara-saudari. Amin, saudari Lelen. Amin. Saya ke gereja yang di Efesus kan dibilang sama Tuhan, engkau meninggalkan kasih mula-mula ya. Kan dibilang betapa dalamnya engkau jatuh gitu ya. Bahkan dibilang kaki Dian juga akan diambil ya kalau nggak salah. Apakah ini kita gitu? Ya. Atau orang Kristen umumnya gitu? Ya, kaki Dian itu kan gereja. Ya. Kaki Dian itu gereja lokal ya. Kalau orang-orang Kristen pada umumnya ada di Mesir, Asyur, yang dilambangkan tawanan-tawanan yang diangkut ya ke Babel gitu ya. Seperti itulah kira-kira ya. Amin. Amin. Kasih Tuhan Yesus. Mari, masih ada waktu, silahkan saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, Amin. saudari. Sungguh ya. Amin. Ketika saudara Diki mengatakan tentang kejahatan di mata Allah, saya takut saudara-saudari. Amin. Karena yang dimaksud bangsa Israel hari ini adalah kita, umat pilihan Allah. Oh Tuhan Yesus, orang-orang yang tahu tentang ekonomi Allah, utamanya orang-orang yang dalam pemulihan. Oh Tuhan, syukur kepada Tuhan, pagi hari ini diperingatkan ya, oh Tuhan Yesus, untuk tidak berbuat jahat di hadapan Allah, menyakiti hati Allah, dengan tidak menikmati Dia, dengan tidak makan minum Dia, berseru kepada namanya.
tetapi berpaling kepada yang lain, ini adalah kejahatan di hadapan Allah. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya, peringatan ini mendorong saya, mendorong kita semua untuk senantiasa mengikatkan diri kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Oh Tuhan Yesus, kita umat pilihannya, terutama ya yang di dalam pemulihan ini, kita banyak menerima wahyu ilahi. Amin. Allah itu damba, kita menerima Dia, mengambil Dia, oh Tuhan, sebagai persona kita. Oh Tuhan Yesus, mendapatkan Dia hari demi hari, mulai dari bangun tidur ya, sampai malam mau tidur. Oh Tuhan Yesus, kita perlu mengikatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita tidak tertipu oleh segala perkara yang di luar Kristus. Oh Tuhan Yesus, sungguh melalui perkara ini saya terus belajar, melatih diri tetap mengikatkan diri kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, sehingga saya tidak melukai hati Tuhan, tidak menyakiti hati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, karena menyakiti hati Tuhan adalah perkara yang sangat serius. Oh Tuhan Yesus, kita orang-orang yang mengasihi Tuhan ya, nampak hari ini bahwa kejahatan itu dengan meninggalkan Dia, tidak berpaling kepada Dia, tidak makan minum Dia, tidak berseru kepada nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, amin. Syukur kepada Tuhan, biarlah dalam segala perkara ya, saya terus diingatkan untuk tetap kembali memandang kepada Dia yang hidup di dalam, amin, di dalam roh saya. Mulia bagi Tuhan, amin. Puji Tuhan. Ya, kita memiliki banyak kebenaran yang begitu tinggi, dalam, luas. Kita memiliki ribuan buku-buku ministry. Kita satu-satunya ya dalam gereja lokal yang memiliki pelajaran hayat dari Kejadian sampai Wahyu, ratusan buku pelajaran hayat. Begitu kaya kita ini. Tetapi semua kebenaran yang banyak itu, kesimpulannya adalah hidup di dalam roh, melatih roh, menikmati Tuhan. Itu kesimpulannya. Doa baca, menyeru nama Tuhan, melatih roh. Itu kesimpulannya. Makanya setiap berita, apapun topiknya, apapun ayat-ayat dasarnya, kembali kesimpulannya selalu menikmati Tuhan, hidup di dalam roh. Ya caranya harus melatih roh. Roh kita harus dilatih, diperhidupkan, dinyalakan, dibarakan. Kalau kita berhenti, ya, kita berhenti melatih roh, itulah kejahatan yang kita bahas hari ini. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh, ekonomimu adalah membangun gereja, Tuhan. Oh, rencanamu, hasrat hatimu adalah membangun gereja. Tuhan, pagi hari ini kami menyadari bahwa cara membangun gereja adalah menikmati Tuhan, makan dan minum Tuhan,
Oh Tuhan Yesus, tolong kami konsisten dalam perkara ini. Latih kami menjadi konsisten, melatih roh kami. Latih kami konsisten menyeru nama Tuhan. Oh, sidang-sidang menikmati Tuhan. Amin. Oh Tuhan, sampai akhirnya kami menjadi penyuplai-penyuplai, membangun gereja dengan lebih besar lagi. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami cinta padamu. Amin. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Saudara Diki. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Oh Tuhan Yesus.